Salam buat saudara-saudara, selamat Paskah. Ya, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara mengikuti dengan seksama, demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dia inilah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Yesus Tuhan bagi semua orang. Yesus cinta segala bangsa di dunia, kuning, hitam, putih, merah, semua harta indah, nanti terima mahkota selamanya. Bagi saya, bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Kangge kulo, kangge sederes doyo, wonten swarga, boten wonten susahnya, boten wonten susahnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara percaya ada surga? Bapak, saudara-saudara percaya ada neraka? Jika kita tidak percaya ada surga dan tidak percaya ada neraka, maka pekabaran Injil sia-sia. Kesaksian kita sebagai orang percaya dan sebagai gereja tidak bermakna. Pada suatu saat ada pendeta tentara. Dia mengajak anggotanya untuk melakukan misi di Afrika, melayani kaum-kaum yang terpinggirkan, yang tertindas, yang teraniaya, yang miskin dan terabaikan. Yesus mendamaikan, Yesus memberikan damai, Yesus memulihkan. Maka prajurit-prajurit begitu semangat mendukung pelayanan pendeta tentara ini. Tapi suatu saat dia mengajarkan, anak-anakku, teman dan sahabatku, ternyata semakin hari semakin saya renungkan, saya tidak percaya ada neraka. Dan pada saat itu prajurit-prajurit yang lain meninggalkan dia. Prajurit-prajurit yang lain tidak mendukung pelayanannya, semua pulang
masing-masing. Bapak saudara-saudara, Tuhan Yesus bagi semua orang. Allah tidak membedakan orang. Itu sebabnya jangan saudara juga membeda-bedakan. Barangkali rintangan terbesar untuk mengabarkan Injil, kabar baik pada masa itu, pada gereja mula-mula pada abad pertama, ketegangan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Sebagian besar orang-orang yang percaya dalam gereja mula-mula adalah orang Yahudi. Dan mereka menganggap memalukan kalau sampai berpikir untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Bayangkan, berpikir saja sudah memalukan, apalagi melakukannya. Menyebut saja sudah memalukan, apalagi bergaul. Itulah konsep orang Yahudi terhadap orang lain. Orang lain terlalu rendah di kacamata mereka, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Anugerah Allah tercurah bagi mereka, dan mereka selalu mengatakan, aku aku adalah umat pilihan, anak perjanjian. Namun Allah menyuruh Petrus untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada orang Romawi. Dan Petrus mentaati tanpa menghiraukan latar belakangnya sebagai orang Yahudi, juga perasaannya secara pribadi. Allah menjelaskan bahwa kabar baik tentang kebangkitan Kristus, tentang kemenangan Kristus, tentang pembebasan bagi Kristus adalah bagi semua orang. Kita tidak boleh membiarkan halangan apapun. Apakah itu bahasa? Apakah itu budaya? Apakah itu suku bangsa? Apakah itu geografis? Apakah itu tingkatan ekonomi orang yang kaya dan orang yang miskin? Apakah itu tingkatan pendidikan profesor dan orang yang terlantar dan bodoh? Tidak. Injil berlaku bagi semua orang. Bapak saudara-saudara, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Allah. Dan setiap suku, setiap bangsa memiliki orang yang sedang gelisah untuk mencari Allah. Karena di dalam hatimu itu ada ruangan untuk Allah yang tidak dapat diganti oleh yang lain. Ruangan hatimu itu tidak dapat diganti dengan hartamu, dengan akademismu, S1, S2, S3, dengan pengetahuanmu, dengan jabatanmu. Kekayaanmu tidak dapat menggantikan apa yang ada dalam ruangan hatimu, dan itu hanya untuk Allah. Tatkala tidak ada Allah di dalam ruangan hatimu itu, meskipun engkau kaya, meskipun kau berpendidikan tinggi, meskipun kamu punya jabatan tinggi, dalam hatimu tetap ada keresahan. Karena jabatanmu yang tinggi tidak dapat menggantikan ruangan dalam hati itu. Karena kekayaanmu yang melimpah tidak dapat mengisi dalam ruangan hatimu itu. Karena akademismu yang tinggi tidak dapat memenuhi ruangan hatimu itu. Itu hanya untuk Tuhan. Persoalannya, apakah yang terbuka dan yang jujur? Yes, Tuhan, datanglah, tinggallah, aku milikmu. Saudara-saudara, siap untuk menerima Injil. Namun harus ada yang membawa kepada mereka. Mencari Allah tidak cukup. Menemukan Allah, yes. Menerima Allah, puji Tuhan. Menyaksikan Tuhan, praise the Lord. Memuliakan Tuhan. Inilah keagungan. Bapak saudara-saudara, mencari Allah, menemukan Allah, menerima Allah, menyaksikan Allah, dan memuliakan Allah. Bagaimana para pencari itu dapat menemukan Allah tanpa ada orang yang menunjukkannya? John Wesley katakan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga seorang diri. Kita membutuhkan teman untuk ke surga. Apa artinya? Engkau percaya kepada Yesus, engkau menjadi orang Kristen, engkau ada di gereja ini,
Karena ada yang memberitakan Yesus kepada dirimu. Apakah itu orang tuamu, mama papamu, tulangmu, opungmu, atau itu guru sekolah minggumu, atau itu majelis gerejamu, atau itu adalah pendetamu, atau itu adalah sahabatmu. Sehingga melalui mereka itulah engkau menerima Yesus, dan di dalamnya engkau selamat. Itu sebabnya engkau juga dipanggil hal yang sama. Pergi kepada orang tuamu, pergi kepada opungmu, pergi kepada teman dan sahabatmu, pergi kepada orang lain yang belum mengenal Kristus, supaya mereka pun mengalami apa yang kita alami. Itu sebabnya anugerah Allah, keselamatan Allah jangan berhenti pada dirimu. Jangan engkau menahan anugerah Allah, jangan engkau menangkan kabar baik, jangan engkau menahan kabar keselamatan. Engkau harus melanjutkan kepada siapa? Orang yang terdekat, teman dan sahabatmu. Bahwa saudara-saudara, itu sebabnya apakah Allah sedang meminta, memanggil, dan mengutus saudara untuk memberitahu sekarang jalan kepada Allah, Yesus Kristus, kepada orang lain. Dalam firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 dikatakan, Roma 10 ayat 13 dan 15. Barang siapa yang berseru kepada namanya, Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oh, luar biasa. Bagaimana mereka berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau mereka tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Tetapi betapa agungnya dan indahnya membawa kabar-kabar baik. Bapak saudara-saudara, saya melihat Bapak Daniel Yang dan Ibu dari Korea Selatan datang ke Indonesia, datang ke Lampung, membawa keindahan. Ibu Mary mengiringi pujian. Bapak Daniel Yang dalam kebersamaan dengan pria bapak-bapak dalam persekutuan. Itu keindahan. Mereka diutus satu seksi PWMI, mengutus satu misionaris ke Afrika, ke Asia, ke Indonesia. Satu PWMI. 3 kelas meeting, 1 kelas meeting bisa mengutus misionaris pergi ke Indonesia. Gereja kita 1.300 jiwa. Berapa tahun usianya? Berapa orang yang diutus sebagai misionaris? Berapa orang yang diberangkatkan dari gereja ini menjadi hamba Tuhan? 1.300 jiwa. Dengan segala fasilitas, dengan APKM-nya. Pertanyaan saya, berapa orang yang sudah kita utus? Jangan kita merasa nyaman sebagai orang percaya dan sebagai gereja. Karena panggilan untuk pekabaran Injil, menyampaikan kabar baik, adalah panggilan gereja. Yang lain ada dalam kandungan. Bapak saudara-saudara, firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Tuhan
untuk semua orang. Kamu tahu? Kamu dengar? Kamu lihat? Ya, saya tahu. Dia adalah Yesus, Juru Selamat dunia. Saya mendengar dia mati bagi orang berdosa. Saya melihat dia melakukan mujizat-mujizatnya. Tapi saya percaya, kami percaya, dan kami menyaksikan tentang Kristus. Tahu, mendengar, melihat, tidak cukup. Banyak orang yang tahu tentang Kristus. Para apologet itu tahu tentang dari Kejadian sampai Wahyu. Tahu tentang Yesus Kristus, detail. Tahu, mendengar, dan melihat. Tetapi persoalannya, apakah mereka percaya? Apakah mereka menyaksikan? Tidak. Mereka tidak percaya, bahkan mereka menyangkal. Soal Injil, soal Alkitab, mereka jauh lebih hebat daripada kita. Tapi mereka sebatas tahu, mendengar, dan melihat. Tapi kita bersyukur, anugerah Tuhan memungkinkan kita percaya. Anugerah Tuhan memungkinkan kita menyaksikan karya Tuhan. Saudara-saudara, segala sesuatu terjadi sesudah baptisan Yohanes di Yudea, di Galilea. Yesus Kristus, dia adalah Allah yang mengurapi dia dengan Roh Kudus. Di sana ada kekuatan dan kuasanya. Dia berjalan keliling mencari orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tertindas, orang yang teraniaya, orang yang dirasuk setan, dibebaskan dan disembuhkan. Allah menyertai dia, dan Allah berkenan kepada dia. Dan kami, Petrus bersama-sama dengan teman-temannya, adalah saksi, menyaksikan perbuatannya, baik di Yudea, Galilea, dan Yerusalem. Kalau demikian apa yang salah? Apa yang salah? Dia berjalan mengkeliling, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang yang sakit, peduli dengan orang yang papa, orang yang tertindas, orang yang teraniaya. Apa yang salah? Tapi mengapa mereka membunuh dia dan menggantungkan dia pada kayu salib? Dalam bahasa aslinya, pada sebatang kayu. Oh, apakah semuanya telah berakhir? Apakah semuanya telah berhenti? Apakah dia mati? Apakah dia binasa? Tidak. Lihatlah. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong tidak dapat dibantahkan bahwa dia hidup. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Yesus bangkit. Inilah berita Paskah, bahwa Yesus telah menaklukkan kubur. Alam maut, kematian tidak berkuasa. Dan kemenangan itu bagi setiap orang yang percaya, saudara dan saya. Amin. Amin. Ya. Allah berkenan. Dia menampakkan diri kepada kami. Itulah kesaksian Petrus. Kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya mereka disebut sebagai rasul. Rasul adalah pribadi yang makan bersama-sama dengan Kristus dan yang menyaksikan kematian dan kebangkitannya. Yesus, ia menugaskan kami untuk memberitakan, untuk bersaksi. Yesus ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Pengadilan dunia? Ya. Pengadilan akhirat? Yes. Yesus adalah hakim. Bagi yang sedang masih hidup maupun dalam kekekalan. Bapak saudara-saudara, dalam perkara pidana ada 3 lembaga atau 3 pribadi yang menangani perkara. Pertama polisi, kedua jaksa,
Ketiga, hakim. Polisi mengatakan kamu bersalah. Pasal 36, pasal 133, kamu salah dan kamu harus disidang. Itu polisi. Jaksa, berdasarkan pasal ini, kamu dituntut hukuman 20 tahun. Sidang, 20 tahun tuntutan jaksa. Datang hakim, pelajari perkara, dan lain sebagainya. Hakim katakan, kamu bebas. Kamu bebas. Hakim yang menentukan saudara dihukum 5 tahun, bisa naik 25 tahun, tapi juga bisa katakan, kamu bebas. Kalau demikian, ketepatan di sini ada pasal lagi. Kalau kita berperkara, siapa yang saudara pegang? Polisi, jaksa, atau hakim? Saya akan pegang hakim. Karena yang menentukan saya bebas, bertambah, atau berkurang. Karena hakim yang menentukan bertambah, berkurang, atau bebas. Dan Yesus adalah hakim bagi kehidupan kita. Saat ini, bahkan dalam kekekalan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau berdialog dengan saudara-saudara kita katakan saja. Silakan you pegang semua. Silakan you percaya kepada yang semua. Tapi saya percaya kepada hakim kehidupan yang akan mengadili saya hari ini, bahkan masa kekekalan. Itu saja. Saya beberapa kali dialog dengan mereka. Saya katakan, silakan you percaya pada yang lain. Silakan. Tapi saya tetap pegang hakim yang mengadili kehidupan masa kini dan masa akan datang. Dia Isa Al-Masih. Dia Yesus. Dan itu dia milikku. Oh saudara-saudara, itu sebabnya tentang Kristus semua nabi bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya mendapatkan pengampunan dosa. Saat ini di dunia ini, nanti di akhirat, masa akhir zaman. Dia menentukannya. Khotbah Petrus yang ringkas dan penuh kuasa mengandung pernyataan singkat tentang Injil. Pertama, kehidupan sempurna Yesus sebagai hamba. Kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari kematian, dan kesaksian, pengalaman pribadi bagi murid-murid dan para rasul, dan di dalamnya pengenapan janji-janji Allah. Saudara dan saya dipanggil untuk perlu beriman kepadanya secara pribadi. Saudara-saudara, ada seorang evangelis, Ibu Ani. Setiap hari dia pergi mencari orang yang terpinggirkan, orang gepeng, gelandangan, pengemis, peminta-minta. Anak-anak di lampu-lampu merah. Tuhan mengasihimu. Yesus mati bagimu. Yesus mengerti akan pergumulanmu. Yesus mengerti akan kebutuhanmu. Yesus mengasihimu, saudaraku. Percaya pada Yesus? Yesus mengasihi. Aku pun hari ini gak makan, kontrakanku habis. Yesus mengasihi. Sekarang anakku pun sakit. Sama kau Yesusmu itu. Dia gak putus asa. Lakukan lagi. Saudara-saudaraku, Yesus mati bagi dunia dan umat manusia. Yesus berpihak kepada orang yang tertindas, orang miskin, orang yang papa. Dia mengasihimu. Percayaan kepada Yesus. Yesus, bapakku tiap hari ke gereja, dia marah-marah, tetap marah-marah. Mamaku tidak pernah pulang-pulang dari gereja, tapi dari rumah ngomel. Yesus, sama kau lah Yesusmu itu. Gagal. Tapi dia tidak putus asa. Yesus mengasihimu. Yesus peduli padamu. Yesus mati bagimu. Yesus berpihak kepada penderitaan dan kesengsaraan. Aku mengasihimu sayang. Aku mengasihimu. Yesus peduli padamu. Dan aku mau menjadi sahabat dan temanmu. Yesus sahabat kita. Yes. Aku percaya pada Yesus. Ibu, aku mau ikut. Di mana ibu tinggal?
Aku mau ikut. Bapak saudara-saudara, 1, 2, dan 3. Ibu Ani hanya menyatakan Yesus baik. Yesus berpihak kepada orang miskin. Yesus berpihak kepada orang yang tertindas. Yesus berpihak kepada orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang dipinggirkan. Itu pernyataannya. Tapi tatkala Yesus mengasihimu, Yesus peduli padamu, dan dia memeluk. Itu dia menunjukkan kasih Yesus. Sering kita hanya sebatas menyatakan, Yesus baik bagi saya, Yesus mengasihi saya, Yesus mengasihimu, Yesus peduli padamu, Yesus mengerti pergumulanmu, Yesus berpihak kepadamu. Apa yang kutunjukkan Yesus dalam diri kita? Terlalu banyak orang fasih mengatakannya, meyakinkannya, hanya sebatas penyataan-penyataan tentang Yesus. Tapi orang tidak dapat melihat, menunjukkan dirinya bahwa Yesus memang juru selamanya. Memang Yesus adalah Tuhannya. Memang Yesus adalah berpihak pada orang yang miskin, orang yang tertindas, orang yang terpinggirkan. Dan Yesus mengerti setiap pergumulannya. Hanya sebatas kata, tapi tatkala menunjukkan, mamaku setelah IPWMI luar biasa. Ada perubahan karakternya. Tadi suka ngomel-ngomel, sekarang mamaku lembut hatinya. Suamiku setelah ikut P2MI sekarang ramah, sabar, mau menunggu meskipun agak terlambat aku pulang. Yes, ada perubahan. Aku melihat kemuliaan Kristus dalam dirimu. Aku melihat belas kasihan Kristus dalam dirimu. Aku melihat kuasa Kristus dalam dirimu. Aku melihat kuasa pengampunan Kristus dalam dirimu. Aku mau itu. Aku senang itu. Aku ingin mengenal itu. Siapa Yesus? Dan aku mau mengalami apa yang engkau alami. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita tinggal di gereja ini? Sudah berapa lama kita menjadi anggota GMI ini? Apakah engkau hanya sebatas menyatakan Kristus di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan dan kesaksianmu, juga di tengah-tengah gerejamu? Atau engkau menunjukkan Kristus di dalam dirimu? Menunjukkan Kristus di tengah-tengah keluargamu, menunjukkan Kristus di tengah-tengah persekutuanmu, menunjukkan Kristus di tengah-tengah panggilan, pelayanan, dan kesaksianmu di dunia ini. Dunia yang akan terus berubah, dan memang akan berubah, tetapi kita menunjukkan kasih Kristus yang tidak pernah berubah. Kalau itu terjadi, maka berita kebangkitan semakin bermakna dalam kehidupan kita. Karena kebangkitannya mengubah, memperbaharui, dan memulihkan. Memberikan dari keputusasaan menjadi pengharapan. Dari ketakutan menjadi keberanian. Dari keputusasaan bangkit dalam pengharapan. Itu sebabnya Bapak saudara-saudara, dalam kebangkitan Kristus ini merupakan undangan universal. Kebangkitan Kristus bagi semua orang. Anugerah Kristus bagi semua orang. Kasih Kristus bagi semua orang. Keselamatan Kristus bagi semua orang. Waktunya mendesak dan semua orang diundang. Saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang tidak dapat diselamatkan kecuali bagi mereka yang menolak anugerahnya. Tugas kita, sampaikan anugerah Tuhan. Jangan berhenti pada dirimu. Tugas kita, sampaikan kabar baik, kebangkitan Kristus, jangan berhenti pada dirimu. Tugas kita, sampaikan berita keselamatan, jangan berhenti pada dirimu. Sehingga pada akhirnya, saudara dan saya menjadi teman sekerja Tuhan untuk menyatakan Kristus bangkit, Kristus hidup, alam maut dikalahkan, hidup dalam pengharapan, jaminan pasti Tuhan pergi
menyediakan tempat bagi kita, dan suatu saat Dia akan datang menjemput kita. Kapan saja kita menerima anugerahnya. Kristus bangkit, ya inilah berita kemenangan. Dan kemenangan itu tertuju bagi saudara dan saya. Itu sebabnya marilah kita bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus menuju pada kemenangan dan pengharapan kehidupan yang lebih baik. Amin. Kita doa. Tuhan, terima kasih. Berita kebangkitan-Mu bergema hari ini. Biarlah kami sungguh mengalami hal itu. Sehingga kebangkitan-Mu juga merupakan kebangkitan iman, pengharapan, dan sukacita bagi kami. Kebangkitan-Mu memberikan semangat baru. Dan kebangkitan-Mu memberi keberanian kami yang baru. Untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia dan dunia. Dimulai dari lingkungan kami yang kecil, keluarga kami, teman dan sahabat kami. Oh Tuhan, ajari kami, tidak hanya fokus kepada menyatakan kebangkitan-Mu, tapi biarlah kami menunjukkan kebangkitan-Mu di dalam diri kami. Menunjukkan kuasa-Mu, kasih-Mu, kemuliaan-Mu, dan anugerah-Mu dalam diri kami. Sehingga orang yang melihat, merasakan, dan menikmati akan terbuka hatinya untuk menerima anugerah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, agar kami setia. Demi Yesus Kristus. Amin.